Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat shalom, selamat sahabat, dan selamat pagi untuk kita semuanya. Pada sahabat hari ini adalah sahabat yang spesial karena sahabat anak, jadi yang melayani dari awal hingga akhir adalah sekolah sahabat anak-anak semuanya. Pada sahabat hari ini saya mengucap syukur dan berterima kasih karena boleh berdiri di depan sini, boleh dipercayakan untuk untuk menyampaikan firman Tuhan. Judul firman Tuhan kita pada sahabat hari ini yaitu menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Seandainya Bapak Ibu ditanya, kalau misalnya untuk kita melakukan segala aktivitas, untuk kita berjalan atau kita melakukan ya pokoknya segala pekerjaan itu, milih terang atau milih yang gelap? Pasti semuanya milih yang terang. Karena kalau misalnya terang itu segala aktivitas kita boleh berjalan dengan lancar, kita boleh melihat dengan jelas, pokoknya jadi lancar gitu lah. Kalau misalnya yang gelap kita akan kesulitan untuk melakukan segala aktivitas itu. Di sini ada sebuah ilustrasi, seorang buta sedang berjalan dengan tongkatnya di malam hari. Tangan kanannya memegang tongkat, sementara tangan kirinya membawa lampu. Pemandangan ini mengherankan bagi seorang pria yang kebetulan melihatnya. Karena penasaran, pria itu bertanya, "Mengapa Anda berjalan membawa lampu?" Lalu orang buta itu menjawab, "Sebagai penerangan." Dengan heran, pria itu bertanya lagi, "Tetapi bukankah Anda buta dan tetap tidak bisa melihat jalan meski ada lampu penerangan?" Orang buta itu tersenyum sambil menjawab, "Meski saya tidak bisa melihat, orang lain melihatnya. Selain membuat jalanan menjadi terang, hal ini juga menghindarkan orang lain untuk tidak menabrak saya." Dari kisah ini, kita bisa melihat bahwa terang sangat penting dalam kehidupan ini. Terbukti pada saat penciptaan, Allah menciptakan terang pada hari pertama. Allah adalah pribadi yang sangat sempurna dalam rencana dan karyanya. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 5, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Sebelum menciptakan yang lain, Allah menyediakan tempat untuk ciptaan berikutnya, dan Allah menciptakan terang karena terang merupakan kebutuhan yang sangat penting. Sungguh luar biasa bahwa Allah telah mengetahui bahwa bumi ini, termasuk manusia, sangat memerlukan terang. Ketika Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada banyak orang, Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Terdapat dalam Yohanes 8 ayat 12. Jadi di sini yang dimaksud terang dunia ini adalah Yesus. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari kegelapan, yaitu dosa. Jadi kita harus selalu berjalan dan kita harus selalu dekat dengan Yesus agar kita boleh ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang salah. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hidup di dalam kegelapan dosa. Dia datang untuk membawa kita keluar dari kegelapan kepada terang hidup. Jadi seperti yang saya sudah katakan tadi, di dunia ini di dunia ini sekarang dipenuhi oleh kegelapan dosa. Maka dari itu kita membutuhkan Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ini adalah ayat bersautan kita tadi yang sudah dibacakan. Saya bacakan ulang. Terdapat dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula tidak menyalakan pelita
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk hidup yang berbeda dari makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Tuhan mempunyai maksud, Tuhan mempunyai tujuan, dan Tuhan mempunyai misi untuk kita untuk menjadi terang dunia, untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Allah agar boleh mengenal Allah. Sejak semula, ketika Allah menciptakan manusia, Allah juga sudah mempunyai rencana yang sangat mulia, yaitu supaya kita dapat menjadi kemuliaan bagi Dia. Ada relasi yang sangat jelas antara Yesus dengan setiap orang yang sudah diselamatkan. Yesus menjadi sumber terang dan kita harus merefleksikan terangnya di dunia ini. Gunakan apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita boleh menjadi saksinya yang hidup. Terdapat dalam 2 Korintus 3 ayat 2, yaitu kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, segala perilaku kita, segala tingkah laku kita, perkataan kita, itu semuanya dilihat oleh orang. Karena kita semua adalah surat pujian yang digunakan Yesus untuk mengabarkan Injil. Amin. Terima kasih atas lagu pujian yang telah dibawakan. Jadi di lagu pujian ini dikatakan kan gunakan mata untuk melihat semuanya. Jadi semua apa yang Tuhan sudah kasih, semua organ-organ di tubuh kita yang telah Tuhan berikan kepada kita harus kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, bukan untuk dilakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak berguna. Ada satu ilustrasi yang sangat tepat yang dapat menggambarkan hubungan kita dengan Yesus adalah matahari dan bulan. Banyak orang senang melihat bulan purnama di pedesaan yang jauh dari keramaian kota. Tetapi sesungguhnya bulan yang bercahaya di malam hari tidak memiliki sinarnya sendiri karena posisinya lebih dekat dengan matahari. Maka bulan mendapatkan banyak cahaya dari matahari dan memantulkan cahaya itu ke bumi. Bulan tidak mempunyai terang sendiri, bulan memantulkan sinar yang diterimanya dari matahari. Demikian pula kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak punya terang sendiri, kita hanya memantulkan terang Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti kata-kata yang sering kita dengar, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ketika kita memiliki Bapa kita, Yesus Kristus yang ada di surga, sifat-sifat Yesus akan bisa kita teladani dan kita akan memancarkan sinar terang Kristus untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang di luar sana. Jadi kalau misalnya kita berhubungan erat dengan Yesus, kita boleh dekat dengan Yesus, maka terang itu akan dipantulkan dari kita. Tetapi kita perlu ketahui juga bahwa gerhana bulan bisa terjadi, yaitu ketika bumi yang kita tinggali ini terletak di antara matahari dan bulan, sehingga bulan tidak menerima sinar dari matahari. Sebagai pengikut Kristus, seringkali kita gagal memancarkan terang Kristus karena ada dunia yang merintangi kita. Yang dimaksud dunia merintangi kita ini apa? Ada banyak hal yang merintang kita memancarkan terang Kristus. Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dijelaskan bahwa ada sifat kedagingan yang menjadi penghalang kita untuk memancarkan kembali terang Kristus. Sifat kedagingan yaitu salah satu sifat kedagingan sebagai berikut. Penyembahan berhala. Jadi penyembahan berhala ini semua hal yang bisa melupakan kita dengan Tuhan. Contohnya tuh seperti HP. Ketika kita bangun tidur, itu pasti yang dipegang langsung HP, bukannya berdoa dulu atau baca Alkitab dulu, tapi langsung HP. Terus juga seperti pekerjaan, kadang saking sibuknya kita dengan pekerjaan, itu bisa melupakan kita dengan Tuhan. Bahkan ada orang juga yang bekerja pada hari Sabat karena itu sangat penting. Lalu mementingkan diri sendiri. Amarah. Amarah ini sangat setiap hari kita pasti sering marah lah ya. Mana mungkin ada orang yang nggak pernah marah. Coba saya nanya di sini, ada nggak orang yang nggak pernah marah? Pasti nggak ada kan ya. Semuanya pernah marah.
Hawa nafsu atau glojo. Hawa nafsu atau glojo ini eh, menginginkan sesuatu dan benar-benar harus, oh aku pengen ini, berarti aku harus beli ini. Pokoknya segala apapun itu tidak dapat mengendalikan diri. Pesta pora atau kemabukan. Perseteruan atau perselisihan. Perseteruan atau perselisihan ini banyak kita temukan di mana saja, baik di sekolah, perselisihan dengan teman, perselisihan dengan guru, di gereja, perselisihan dengan anggota jemaat juga banyak sekali kita temukan. Salah baca chat aja juga bisa menimbulkan perselisihan. Iri dengki ini juga kita sering banyak temui. Oh, aku iri lihat dia punya barang ini, punya barang itu. Aku iri lihat dia pinter, ini. Pokoknya banyak sekali. Memecah belah, ini seperti mengadu domba. Sihir atau spiritisme, ini juga seperti contohnya seperti kita percaya atas ramalan zodiak-zodiak. Zodiak Aries tuh begini, Scorpio, Gemini, pokoknya percaya-percaya garis tangan, zodiak, semuanya itu yang berbau spiritisme. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sifat-sifat kedagingan yang menghalangi kita untuk memancarkan terang dari Kristus. Dan ini biasanya kita juga kadang ada yang melakukannya satu hari penuh juga semuanya dilakuin. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini dikatakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Tuhan telah memberikan kita akal budi, agar kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Tetapi Tuhan tidak memaksa kita juga untuk selalu memilih Tuhan. Tuhan menyuruh kita untuk memilih sendiri. Jadi kita mau pilih yang jahat, kita mau pilih yang baik, itu Tuhan kasih kita pilihan sendiri. Tapi Tuhan ingin agar kita menjadi terang dunia. Satu ilustrasi lagi, terang dalam bahasa Yunani ialah pos. Kata pos ini merupakan akar kata foto dalam bahasa Inggris. Seharusnya kita merupakan potret dari Tuhan Yesus. Tetapi sekarang ini kita semua lebih suka selfie, yaitu satu cara berfoto di mana kita semua bisa melihat kepada kamera dan di sana kita melihat gambar setiap orang yang berselfie. Pertanyaan, apakah orang melihat Yesus dalam hidup kita? Ini bisa dijawab dalam hati kita masing-masing saja. Dunia kita saat ini sedang mengalami kegelapan. Dunia kita diliputi kekhawatiran, ketakutan, kesulitan ekonomi yang kadang-kadang memicu rasa putus asa. Dunia kita memerlukan terang, dan kita diciptakan Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya dalam misi mengabarkan Injil keselamatan kepada semua orang yang membutuhkan. Seperti di awal yang sudah saya bilang itu, kalau misalnya kita diciptakan Tuhan berbeda dari makhluk hidup yang diciptakan Tuhan lainnya, karena Tuhan memiliki maksud agar kita menjadi terang dan boleh menceritakan tentang kasih Tuhan kepada semua orang di luar sana yang belum mengenal Allah. Amin. Terima kasih lagu pujiannya Eki. Di sini dikatakan kita akan pergi menjadi saksi Tuhan. Jadi ketika kita disuruh Tuhan untuk pergi untuk memberitakan kasih tentang Tuhan, kita harus pergi. Nggak perlu sampai ujung bumi, nggak perlu kita harus keliling ke luar negeri untuk memberitakan tentang Injil Tuhan, tapi di hal-hal kecil aja seperti di rumah, di sekolah, menjadi terang bagi teman-teman, menjadi terang bagi orang tua, di kantor, semuanya hal-hal terdekat juga bisa agar kita menjadi terang. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Yang pertama, milikilah persekutuan yang erat dengan Yesus melalui doa, pembacaan kitab suci, penyembahan-penyembahan yang benar. Yang dimaksud penyembahan-penyembahan yang benar ini seperti kita kalau misalnya melayani Tuhan, nggak ada motif untuk sombongan. Oh, aku pengen dilihat kalau misalnya aku melayani ini keren banget. Pokoknya nggak boleh ada motif-motif gitu. Terus juga harus menjaga tubuh dengan benar, nggak boleh minum minuman alkohol, terus nggak ngerokok, makan makanan yang sehat, pokoknya seputar itu. Kita juga harus meluangkan waktu kita untuk doa, baca kitab suci, beribadah dengan waktu yang khusus. Di dalam Yosua 1 ayat 8 berbunyi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala
yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi seperti yang saya katakan tadi, harus meluangkan waktu untuk membaca Alkitab. Di sini kita juga harus renungkan tentang firman Tuhan itu setiap pagi, setiap malam, karena biasanya juga ada ibadah petang, ibadah pagi, itu digunakan juga untuk merenungkan tentang firman Tuhan. Semakin kita dekat dengan sumber terang, maka kita akan mendapatkan banyak sinar terang dan akan banyak cahaya yang kita pantulkan. Semakin kita jauh dari persekutuan kita dengan Kristus, semakin cahaya kehidupan kita redup dan bahkan padam. Tidak mungkin kita akan bangkit dan menjadi terang. Jadi kita harus dekat dengan Yesus, kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Yesus agar cahaya Yesus bisa dipantulkan melalui sifat-sifat kita yang tadi. Dan juga kalau misalnya kita ingin mengabarkan Injil, tetapi kita belum dekat dengan Yesus, itu juga nggak bisa sih. Di dalam Matius 26 ayat 41 mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena dunia kita saat ini dipenuhi oleh kegelapan dosa, makanya kita harus selalu berjaga-jaga, kita harus selalu berdoa, karena kita ini rawan sekali untuk jatuh ke dalam dosa. Kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Yesus, kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Bapa kita, agar kita boleh berada di jalan yang benar, bukan terjatuh di dalam kegelapan dosa. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Yang kedua, memiliki karakter Kristus. Yang pertama tadi apa? Memiliki hubungan erat dengan Kristus. Oke. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang tentang hal-hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, seperti lagu yang ada yang sering kita nyanyikan di sekolah sahabat anak-anak, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi itu adalah sifat-sifat dan karakter Allah yang harus kita teladani supaya kita bisa memantulkan cahaya Tuhan kepada orang-orang di luar sana. Charles Swindoll mengamati cara kerja terang, yaitu terang itu tidak bersuara, memberi arah, dan menarik perhatian. Firman Tuhan saat ini menekankan bahwa terang itu tidak bersuara, tetapi dampaknya akan membawa perubahan, akan terlihat buah-buahnya. Sebagai anak Tuhan, kita akan menerangi orang lain, bukan hanya dengan kata-kata kita saja, tetapi yang terpenting adalah dengan perbuatan. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatan baik itu berupa tindakan-tindakan yang dilandaskan pada belas kasihan dan untuk memperdamaikan orang. Belas kasihan adalah karakter Kristus, yaitu kasih yang mendalam yang memampukan seseorang merasakan penderitaan orang lain dan mendorong untuk melakukan tindakan pertolongan kepada orang lain. Tanpa memiliki karakter Kristus, kita tidak dapat bercahaya. Kita hanya seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing, bunyinya berisik, tetapi tidak berfaedah sama sekali. Jadi dengan kita tidak menteladani sifat-sifat dan karakter Yesus yang tadi, buah-buah roh itu, kita tidak akan bisa memberitakan tentang firman Tuhan. Dan juga kalau misalnya kita memberitakan firman Tuhan itu, memberitakan Injil, bukan hanya dengan omongan saja, tapi kita harus juga mencontohnya langsung dengan perilaku. Seperti yang biasanya pepatah itu mengatakan, tong kosong nyaring bunyinya. Jadi banyak omong doang tapi nggak dilakuin. Di dalam buku Khotbah di atas Bukit halaman 49 sampai 51, Ellen G. White mengatakan, jika Kristus tinggal di dalam hati, tidak mungkin untuk menyembunyikan terang kehadirannya. Jika orang-orang yang mengaku pengikut Kristus bukan terang dunia, itu disebabkan kuasa yang sangat penting itu telah meninggalkan mereka. Jika mereka tidak memiliki terang untuk diberikan, itu disebabkan mereka tidak memiliki hubungan dengan sumber terang. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa
Jika saya, Bapak, Ibu, teman-teman semua tidak memiliki terang untuk diberikan, itu disebabkan mereka tidak memiliki hubungan dengan sumber terang. Jadi kita harus memiliki terang agar bisa dipancarkan kepada orang-orang di luar sana. Dan kita juga harus menjaga. Terima kasih lagu pujian yang telah dibawakan. Seperti di lagu ini juga dikatakan, kita untuk menjadi terang, hal yang paling utama itu hal yang paling dasar kita harus menjadi seperti Yesus Kristus dulu seperti ini, yaitu senang berdoa, senang baca Alkitab, senang berbakti, senang berbuat baik, dan senang bersaksi bagi nama Yesus. Kesimpulan dari firman Tuhan kita pada saat ini, untuk menjadi terang dunia, kita harus memiliki persekutuan yang mendalam dengan Kristus, sehingga karakter Kristus menjadi bagian kita. Jadilah saksi bagi orang lain bahwa di dalam Kristus ada kekuatan, ada pengharapan, ada kehidupan. Dengan demikian kita menjadi terang bagi dunia yang sedang mengalami kegelapan ini. Demikianlah firman Tuhan yang saya bawakan pada sahabat hari ini. Biarlah kita semua boleh menyinari dunia yang penuh dengan kegelapan dosa ini, agar orang-orang di luar sana boleh mengenal Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus.